Iya, kita sudah membahas banyak hal tadi ya Bu. Jadi kalau Ibu bilang tadi nggak ada ya dari sisi peternaknya ya. Tapi peternak ini kan tidak lepas dari bibit ya. Nah bibit-bibit itu tidak disiapkan oleh mereka sendiri. Tapi ini kan banyak juga perusahaan besar yang mempengaruhi Pak. Nah ini Bapak mesti jawab gimana nih. Ini kan kita bicara ekosistem kan, dari hulu sampai dengan hilir kan. Nah kalau Ibu tadi udah bicara bagaimana masa proses sampai hilir. Tapi hulunya nih Pak, bibit-bibitnya sapi, bibitnya ayam misalnya gimana? Begini Bu, Mbak. Jadi yang namanya kita membangun peternakan apapun kita bangun adalah membangun sistem dari beberapa komponen di dalamnya. Jadi ini ada sistem pakan, sistem bibit, sistem peternak kecil, jadi bekerja sama itu adalah baik. Nah, artinya yang besar bekerja sama dengan yang kecil itu baik. Satu contoh aja misalnya Nortanio lah, pesawat kita. Kalau nggak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil juga nggak akan tumbuh gitu. Setuju. Nah ini. Nah yang penting adalah sekarang bagaimana fairness kita jaga. Nah kita tidak henti-hentinya Bu. Sebenarnya kita Kementerian Pertanian selalu mengundang mereka, kemudian mediasi bagaimana supaya peternak-peternak rakyat ini juga, karena bibit tergantung, pakan tergantung, kemudian penjualan juga tergantung. Jadi pakan masih impor. Enggak, pakan kan kita bicara pakan untuk peternak kecil ini kan banyak masih daripada dari katakanlah dari Campo dan sebagainya. Nah, yang penting kita jaga fairness-nya. Jadi tugas kita adalah menjaga fairness tadi. Udah berhasil belum Pak jaganya? Ya, insya Allah sampai sekarang pernah dulu mereka demo, tapi sekarang akhir-akhir ini mereka tidak melakukan lagi. Artinya mereka sudah merasakan manfaatnya. Bu Diana kok ketawa? Maksudnya apa Bu? Benar pasokannya Bu. Kalau fairness tuh biasanya langsung hasilnya keadilan ya Bu. Betul. Ya. Tanya lagi sama Bapak, keadilan udah belum gitu. Nah, jadi begini, saya tidak mengatakan bahwa semuanya is going well, gitu ya. Tapi is growing up. Nah ini yang penting kan, semuanya sudah growing up. Nah jadi kalau dulu mereka peternak-peternak kecil ini datang ke Kemtan, demo, kemudian ingat Bapak waktu itu kita mediasi, kemudian ini kerjasama dengan KPPU dan sebagainya, kemudian sekarang sudah tidak terjadi lagi orang-orang melakukan demo, artinya kan mereka sudah bisa memahami satu dan lainnya. Bukan pindah kerjaan Pak, demo lagi. Bukan. Saya Ibu boleh cek jumlah peternak kita berkurang atau bertambah. Silakan dicek. Nah ini yang kemudian upaya-upaya ini harus dilakukan. Ini kan merupakan KPPU juga saya kerja keras saya pikir. KPPU kerja keras. Waktu itu kita mediasi di KPPU juga. Ini ada penelpon dulu ya Pak, kita dengerin ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Iya, dari mana Pak? Saya dari Cipayung. Namanya Pak? Pak Urip Wijaya. Pertanyaannya? Pertanyaannya saya ini melakukan dari sore, semua yang pembicaraan ini kayaknya semua tahu masalah daging itu. Dari hulu sampai hilir itu tahu semua kelihatannya. Karena yang dibicarakan itu masalah dari tahun ke tahun, itu aja. Itu berulang kali dari tahun ke tahun. Emang Bapak merasakan masih mahal Pak di pasar? Bukan masalah mahal murahnya Pak. Kalau masalah harga itu tergantung si produsen itu bisa untung nggak produksi. Kan gitu. Betul. Terus? Jadi yang terpenting itu sekarang kita tanya harusnya hulunya dulu itu diselesaikan seluruhnya. Kalau di hulunya supaya udah memadai, mencukupi, dengan sendirinya ke hilir nggak perlu utak-atik tiap tahun dari tahun ke tahun, selalu itu aja belum selesaikan. Jadi Bapak melihat dari sisi hulunya masih belum beres ya Pak? Iya, ya contoh Bu, contoh kayak kelautan ya, Bu Susi itu. Jadi kalau masih impor terus kan berarti hulunya nggak beres Bu. Coba hulunya sampai produksinya mencukupi. Sebenarnya nggak masalah. Ini kita dari tahun ke tahun ya itu aja. Masalah, jadi kayaknya sebelumnya semuanya udah tahu itu Bu. Baik Pak. Lalu kenapa nggak mau menjalankan di hulunya gitu? Baik Pak. Bapak punya pengalaman di hulunya yang nggak beres?
Udah putus ya. Jadi mereka bilang sama keluhannya ya, udah bertahun-tahun sama gitu. Tapi maksudnya suruh beresin di hulunya Pak gitu. Jadi kan tadi sudah sedikit memperbaiki hulunya ya. Ya, saya sudah ada program-program terobosan yang kita lakukan bersama-sama dengan peternak-peternak kita tadi yang siwap dan sebagainya. Itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Mudah-mudahan ya tidak, itu kan butuh waktu ya. Prosesnya itu kan butuh waktu. Kalau lahir sekarang kira-kira baru 3 tahun, 4 tahun lagi baru bisa dipotong. Jadi belum ada hasilnya lah ya, masih dalam proses gitu ya. Yang jelas memang upaya-upaya itu memang harus kerja keras kita, Bu. Kita punya roadmap juga kapan kita akan swasembada. Pada saat itu kita canangkan 2026 Pak Presiden minta maju. Masukannya itu kan kita upayakan. Suruh cepat gede sapinya. Lupa bahwa ini sapi bukan jalan tol. tapi memang itu satu challenge yang harus kita hadapi. Pak Lamsa, ini ada hal yang menarik yang juga perlu kita perhatikan begini. Sejak adanya semua harga ingin distabilkan, itu banyak sekali peran BUMN kan. Tapi jadi akhirnya dianggapnya jadi monopoli. Peran swasta menjadi lebih kecil gitu loh. Padahal kan peran swasta juga diharapkan supaya bersama-sama lah. Ini juga jadi dilema lagi. Ini gimana Pak? Ada telepon lagi, kita dengar dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, malam Bu. Malam. Dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Marianto dari Lampung Bu. Oh ya, gimana Pak Marianto dari Lampung? Ada pertanyaan? Kami terutama Pak Marianto. Ya. Kami nanya keluhan dari masyarakat, terutama kami kan Belantik. Kalau memang terus ekspor terus dari luar, gimana perkembangan peternak Indonesia? Oh, impor maksud Bapak? Iya. Oke. Gimana nasib peternak ya Pak ya? Oke. Iya. Itu saja Pak pertanyaannya? Iya. Gimana Pak tadi? Apa yang ditanyakan? Iya, jadi begini ya, kita tentu kita membela peternak kita. Tapi import yang kita lakukan sekarang ini bukan karena memang harga gitu ya, bukan ya? Karena memang produksi kita, saya katakan tadi belum mencukupi, sehingga kita masih membutuhkan import. Tapi kan kita mencoba import ini makin lama makin sedikit, makin dikurangi. Itulah sebetulnya kita membela petani. Tapi saya yang heran yang tanya tadi Belantik loh Bu. Oh, itu apa tuh Pak? Belantik itu pedagang sapi. Oh ya, bukan peternaknya. Bukan peternaknya gitu. Jadi saya nggak tahu pertanyaan dia ke arah membela peternak ini, dia Belantik gitu. Berarti gini, mungkin mereka itu juga punya persoalan betul. Jadi mereka memikirkan begini, kalau banyak impor tuh lama-lama barangnya dia harganya murah. Ini kan selalu dari sisi supply di dalam negeri selalu berpikir begitu Pak. Sama dengan petani, ketika harga pemerintah mau impor selalu pada posisi tapi gimana begini, Pak? Bu, yang namanya kita kan harus punya daya saing. Ya kita juga harus fair juga. Kalau mari kita efisienkan sistem budidaya kita gitu loh, supaya memang bisa bersaing gitu. Apakah kita mau bertahan terus seperti ini? Kan enggak. Jadi berarti kelompok-kelompok tuh harus memenuhi skala ekonomi dong. Nah ini yang saya rasa masih belum memenuhi. Itu yang kita lakukan. Saya yakin kita 10 tahun lagi kalau kebijakan masih seperti kita akan ngobrol dengan hal yang sama. Jadi masih daya saingnya masih rendah gitu ya. Di satu sisi saya tahu bahwa nggak ada sesuatu yang kayak tiba-tiba jadi ya semalam. Yang paling penting bagi masyarakat itu tiap tahun kelihatan progres bahwa impor kita makin turun, gitu ya. Dan kemudian kita sudah ekspor. Bagi seorang presiden itu bukan swasembada pangan, tapi menuju swasembada pangan. Jadi jangan juga kita menjanji sesuatu yang lebih yang nggak mungkin juga cepat. Kedua tadi pertanyaan Mbak Afi tadi bahwa kenapa kok jadi BUMN yang diandalkan? Ya sekarang pemerintah ingin memastikan menyetabilkan sesuatu yang dia tidak bisa menjadi pelaku langsung, maka ada keinginan untuk menjadi pelaku langsung, ingin memasok langsung, maka dibikin BUMN untuk melakukan kegiatan tersebut. Lupa bahwa sebetulnya masalahnya masalah keadilan, lupa bahwa masalahnya bagaimana mentransformasi kelembagaan sosial ekonomi rakyat. Gitu ya. Tapi mereka tahu ini rutenya panjang. Di satu sisi butuh keajaiban-keajaiban yang cepat kelihatan. Jadi menurut saya ini nggak akan pernah bisa sepanjang masa gitu ya, betul. Tapi sebagai trigger, karena biayanya terlalu mahal menurut saya. Buat BUMN juga mahal loh Pak biayanya. Betul, itu yang saya bilang kasih contoh gitu ya.
Nah, kita tahu bahwa kayak bibit tadi, gitu kan, kita sudah tahu ini fragile gitu. Betul. Untuk yang petani-petani kita yang kecil tidak terasosiasikan, tidak rapi. Kemudian kita selalu akhirnya gara-gara dia tidak rapi, tidak terasosiasi, kita selalu hilang data, nggak bisa memiliki informasi yang pasti untuk kebutuhan. Betul. Kedua, kita belum pernah yang kita intervensi harga terakhir HIT, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana menjamin harga stabil di bahan bakunya, gitu kan? Itu juga tidak pernah. Itu menarik karena pupuk juga banyak yang hilang tidak pada tempatnya, tapi kita harus balik lagi. Bisa tetaplah di Economic Lounge BTC, sesaat lagi kami akan kembali.